Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sangat wajar sekali seandainya ada seorang ibu yang dia berharap banyak kepada anak-anaknya. Karena seorang ibu telah begitu besar cintanya kepada anak-anaknya. Seorang ibu telah begitu besar pengorbanannya kepada anak-anaknya. Tidak ada kecintaan manusia yang melebihi kecintaan seorang ibu kepada anak-anaknya. Tidak ada pengorbanan manusia yang melebihi pengorbanan seorang ibu kepada anak-anaknya. Bagaimana seorang ibu yang menahan penderitaan ketika mengandung 9 bulan 10 hari, kemudian ketika melahirkan dengan taruhan nyawa, setelah lahir kemudian dengan segenap cintanya, dengan segenap pengorbanannya, ya, merawat bayinya, mendidiknya, menjaganya, ya, bahkan setelah anaknya ini menjadi dewasa, setelah menjadi orang tua pun tidak berkurang sedikit pun kecintaan pengorbanan seorang ibu kepada anak-anaknya. Sehingga sangat wajar ketika seorang ibu kemudian berharap banyak kepada anak-anaknya, bagaimana agar anaknya berbakti kepadanya, bagaimana agar anak-anaknya memberikan perhatian yang sebaik-baiknya kepada dirinya, bagaimana nanti ketika dirinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena usia yang sudah sangat tua, dia minta tolong kepada anak-anaknya. Ini sangat yang wajar, dan kewajiban seorang anak harus berbakti kepada orang tua dan memberikan perhatian yang sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Bahkan walaupun ya seorang anak sudah sedemikian rupa berbaktinya, pengorbanannya, kecintaannya, tetap tidak bisa menandingi kecintaan seorang ibu kepada anak-anaknya. Akan tetapi ada ibu-ibu yang dia yang penting pokoknya saya sudah mencintai anak-anak saya. Yang penting saya sudah berkorban untuk anak-anak saya. Bagi saya, ketika anak saya bahagia, sukses, selamat, ya, menjadi orang-orang yang bertakwa, itu sudah cukup. Dia tidak berharap banyak kepada anak-anaknya. Bagi dia itu sudah merupakan hal yang sangat membahagiakan. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan orang-orang seperti ini, ibu-ibu seperti ini. Itu malah hebat sekali, luar biasa. Karena tidak semua anak itu kemudian berbakti kepada orang tuanya. Tidak semua anak kemudian memberikan perhatian, menolong ketika orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tidak semuanya. Kalau kemudian berharap seperti itu, bisa jadi nanti kecewa. Maka demikian juga ada hamba-hamba Allah SWT, ya, ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, mencontoh Rasulullah SAW, berharap banyak kepada Allah SWT agar nanti dimasukkan ke dalam surga kekal abadi dengan kenikmatan sempurna, dihindarkan dari api neraka jahanam, ya. Memang betul di dalam Al-Quran juga disebutkan perintah-perintah untuk berlomba-lomba meraih kenikmatan surga, dan Kanjeng Nabi pun juga memerintahkan pada kita kalau berdoa ya jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus. Memang betul. Akan tetapi jangan pernah kemudian kita memvonis, menyalah-nyalahkan orang, ya, karena saking cintanya kepada Allah SWT, saking syukurnya kepada Allah SWT, kenikmatan-kenikmatan yang diberi kesempatan untuk hidup sementara banyak manusia yang sudah dipanggil oleh Allah SWT, diberikan hidayah agama sementara banyak manusia yang belum mendapatkan hidayah, dimudahkannya untuk memahami perintah-perintah Allah SWT, dimudahkan, ditolong untuk melaksanakan perintah Allah SWT, menghidup-hidupkan sunnah Rasul, dan sebagainya. Sehingga bagi dia itu sudah merupakan hal yang sangat luar biasa, ya. Dia tidak lagi memperdulikan apakah nanti akan dimasukkan ke surga ataukah dimasukkan ke dalam neraka. Bagi dia sudah tidak difikirkan, ya. Yang dirasakan adalah betapa Allah SWT telah memberikan kasih sayang kepada dirinya, mendapatkan segala-gala nikmat dari Allah SWT.
Sedangkan surga dan neraka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka yang seperti ini. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita berprasangka baik, ya. Bahkan kita hendaknya bisa meniru kepada mereka yang betul-betul hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak karena ingin dimasukkan ke surga, tidak karena takut neraka, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada dia. Baginya ridho Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup segala-galanya. Apalagi yang akan diharapkan, diminta kalau Allah sudah ridho. Itulah mudah-mudahan ya kita mendapatkan hikmah, kefahaman, ya. Jangan merasa paling benar sendiri, paling baik sendiri, menyalah-nyalahkan orang lain, ya. Bisa jadi orang yang kita salah-salahkan justru dia punya derajat yang lebih tinggi, paling tinggi daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.